Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam podcast Ngobrol Pikiran Ngopi Roman Kopi pada malam hari ini. Ada satu yang menarik bahwa podcast kali ini kita menghadirkan 5 narasumber sekaligus membahas tentang serius mau pilkada di tengah pandemi. Ini menjadi topik hangat akhir-akhir ini dan salah satunya adalah munculnya himbauan atau mungkin permintaan pilkada 9 Desember 2020 ini untuk ditunda. 3 organisasi besar Islam sudah memberikan pernyataan itu. Ada PP Muhammadiyah, ada PBNU dan juga ada pengurus besar Al Jamiatul Wasliyah. Jadi pada malam hari ini satu kebanggaan bagi Ngobrol Pikiran Roman Kopi telah berhadir bersama kami Bendahara PW Al Wasliyah Sumatera Utara, ada Bang Muhammad Hafiz. Abdul Hafiz Sarahab MIKOM. Dan nanti kita akan bahas teman-teman Ngobrol Pikiran kenapa Al Wasliyah juga ikut untuk meminta pilkada 2020 ini ditunda. Baik, Bang Hafiz, apa kabar, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Adinda. Saya buka masker ya. Dibuka sedikit. Buka sedikit ya. Jarak kita udah lebih dari 1 meter. Sebetulnya bukan soal jarak, tapi soal nanti saya khawatir ucapan saya yang tidak mengikuti gerak bibir bisa dipelintir. Oh, bisa dipelintir ya? Iya. Karena suaranya ya? Iya, nanti ada dubbing, lip sync misalnya. Baik, Bang Hafiz. Ya. Ini apa namanya ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Bang ya. Kita sudah sejak Maret diumumkan kasus pertama hingga di bulan September ini belum ada tanda-tanda penurunan kasus dan belum ada juga kabar bahagia dari penanganan COVID-19 ini. Hari-hari kita mendapati fakta, mendapati berita bahwa kasus terus bertumbuh, kemudian tenaga medis terus berguguran, dan kebijakan yang kadang-kadang membuat kita terheran-heran antara perlu satu sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan hari ini kita akan menggelar satu momentum besar, pilkada yang akan diikuti oleh 270 daerah, Bang Hafiz. Diprediksi ada ratusan juta, 100 juta lebih penduduk kita yang akan mengikuti itu. Dan Al Wasliyah sudah memberikan satu pertimbangan kepada pemerintah untuk menunda pilkada itu. Bang Hafiz, ini terkait penundaan ini gimana, Bang Hafiz, dari Al Wasliyah sendiri? Baik, Al Wasliyah per tanggal 21 September 2020 sudah mengeluarkan anjuran dari pengurus besar Al Jamiatul Wasliyah terkait dengan penundaan pilkada serentak di sekitar 270 daerah. Ini sesungguhnya melihat pada realitas seperti yang disampaikan tadi bahwa yang terjangkit ini kan meningkat. Nah, sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan Islam tentunya akan melihat pada prinsip-prinsip yang didasari pada konsep-konsep Islam tentunya, bahwa meninggalkan mudarat itu, menjauhi kemudaratan itu lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Benar bahwa tadi selain Al Jamiatul Wasliyah juga ada Muhammadiyah dan NU yang juga mungkin saya pikir hampir bersamaan menyampaikan hal yang sama. Lagi-lagi saya pikir begini, ini kan menyuarakan dari apa yang menjadi warga dari masing-masing ormas ini. Kajian-kajiannya pasti ada tentunya, karena dari setiap ormas itu tentu ada ahli-ahli yang terkait dengan apa yang terutama yang terkait dengan situasi hari ini. Namun lagi-lagi saya pikir saya ingin bilang begini sebetulnya di awal ini, antara pilkada dengan
pandemi ini sesuatu yang nggak bisa dikawinkan sesungguhnya. Kenapa saya katakan begitu? Pandemi ini dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, social distancing, kemudian stay at home dan lain-lain, PSBB dan lain-lain itu, ini kan sebuah langkah yang menjauhkan jarak person to person. Tapi pilkada sesungguhnya ini adalah aktivitas penghimpunan massa. Maka sulit kan sesuatu yang sesungguhnya berbeda harus didudukkan pada pelaminan yang sama. Saya pikir di sini perlu pemerintah benar-benar, dalam tanda petik ya, benar-benar sesungguhnya hadir untuk bisa sama-sama mendiskusikan ini dari perspektif manfaat dan mudarat. Karena kebetulan saya didaulat dalam kapasitas ormas ya, maka tentu kajiannya atau apa yang saya sampaikan akan lebih pendekatannya kepada agama. Manfaat dan mudarat itu yang harus dikaji ulang sesungguhnya. Nah, ada satu statement ya Bang Hafiz di media akhir-akhir ini. Ini kan seperti paradoks ya Bang. Pemerintah kita sangat percaya diri nih untuk tetap menggelar pilkada. Sementara publik kita khawatir gitu ya. Khawatir dalam artian melihat belum ada penanganan pandemi ini yang yang berdampak mengembirakan gitu ya. Sehari-hari kita melihat kasus terus tumbuh, angka kematian juga terus ini terjadi gitu ya Bang Hafiz. Nah, kalau dari Al-Wasliyah sendiri melihat ini, paradoks ini seperti apa Bang? Atau jangan pemerintah sudah punya satu strategi khusus gitu ya yang bisa menggaransi bahwa pilkada ini tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 ini? Pilkada kan punya regulasi. Ada regulasi yang mengatur pilkada, saya pikir. Ada juga regulasi yang mengatur tentang penanganan pandemi. Saya pikir duduklah masing-masing ahli pada tempatnya. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan itu, bahwa jangan tempatkan orang yang tidak ahlinya pada bidang tertentu. Kalau itu terjadi, maka tunggulah kehancurannya. Saya ambil contoh begini. Kita selalu mendengar di media tentang laporan perkembangan ini. Dan itu disampaikan oleh pihak kesehatan. Pihak kesehatan tentu akan menyampaikan laporan-laporan berdasarkan data tanpa mempertimbangkan apa sesungguhnya dampak yang diterima masyarakat dari informasi itu. Kalau saya mau bilang begini, tidak semua kebenaran harus diketahui orang. Tapi ketidakbenaran itu wajib orang tahu. Gitu. Jadi kita punya Infocom misalnya. Saya pikir orang-orangnya cukup capable di situ. Orang-orang yang mampu mengkomunikasikan sesuatu sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang meresahkan. Akan berbeda misalnya ketika itu disampaikan oleh tim medis dan disampaikan oleh juru bicara yang punya background komunikasi yang baik. Itu akan berbeda. Yang diterima masyarakat sebagai audiens. Jadi penting sesungguhnya untuk mendudukkan dan meletakkan orang sesuai dengan porsi dan tempatnya. Nah, kalau terkait dengan apakah pemerintah misalnya punya strategi yakin dan seterusnya, saya ingin sampaikan begini. Saya membaca bahwa ada Sekjen Majelis Ulama Indonesia secara personal sudah menyampaikan juga hal yang sama untuk dilakukan penundaan. Tapi apakah Majelis Ulama sebagai lembaga ya yang menaungi umat Islam, ulama-ulama baik dari Al-Wasliyah, Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain, ini pernah menyampaikan ini secara institusi kepada pemerintah? Saya pikir belum. Nggak tahu saya kalau memang sudah belum. Sepertinya belum. Sepertinya secara belum. Institusi. Secara institusi. Kalau memang kita sepakat bahwa ketiga ormas ini dan ditambah ormas Islam lain sepakat bahwa ini akan menimbulkan mudarat yang besar, maka MUI harus hadir di situ secara institusi, menyampaikan kepada pemerintah
apa yang menjadi hasil ijtihad misalnya oleh majelis ulama sehingga lahirlah fatwa sampaikan kepada pemerintah. Dan mungkin juga kan ada organisasi keagamaan lain, ada Walubi, ada PGI dan lain-lain. Ayo sama kita. Ini bukan persoalan umat Islam saja, tapi ini adalah persoalan bangsa. Ini adalah persoalan seluruh agama dan elemen masyarakat. Diskusikan. Kalau memang kemudian harus misalnya tetap dilaksanakan 9 Desember, maka langkah apa yang harus dilakukan sehingga lahir sebuah gagasan-gagasan, ide-ide yang bisa menurunkan tingkat mudarat. Meskipun mudarat itu tetap ada, tapi lebih ini. Iya, bisa ditekan tingkat mudaratnya. Saya pikir itu. Ya, begini Bang, karena dari ini ya, pertama banyak keraguan. Mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla juga sudah memberi gambaran di salah satu tulisannya bahwa dia sudah bicara soal kualitas demokrasi kita nanti di kualitas pilkadanya sendiri gitu ya, dengan ketakutan orang untuk datang ke TPS gitu ya, tidak ada misalnya kota Medan saja misalnya kan, tidak pandemi saja tingkat golput kita tinggi, konon lagi pandemi gitu ya, konon lagi pandemi yang ada alasan orang untuk tidak datang ke TPS. Sementara di sisi lain tentunya KPU dalam hal ini menghimbau orang untuk datang ke TPS. Ini kan dua yang bertolak belakang ya, antara suasana pandemi itu sendiri dengan harus mengharuskan orang berpartisipasi gitu ya. Nah, bagi Al-Wasili sendiri ini kan sudah menjadi keputusan ya Bang, sudah menjadi keputusan untuk meminta menunda. Ya. Nah, kalau pemerintah terus jalan, apa yang akan dilakukan oleh Al-Wasili ya Bang? Saya pikir begini, kita kembali merujuk kepada ayat yang menyatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin. Justru karena itu saya sampaikan tadi bahwa MUI harus hadir sebagai representasi pemerintah di sana. Gitu. Sehingga kita tahu ini akan ditunda atau jalan terus. Kalaupun di jalan terus seperti apa? Kalau ditunda sampai kapan? Sehingga kita dapat nih jawaban. Masyarakat tahu nih jawaban seperti itu. Nah, ketiga ormas yang disebutkan tadi sesungguhnya bukan meminta, kalau saya lihat bahwa Al-Wasliyah sendiri pun dalam tajuknya itu menganjurkan kepada pemerintah. Nah, lagi-lagi itu kalau memang harus dilakukan dan pemerintah bersikukuh nih untuk tetap 9 Desember digelar pilkada, saya ngasih analoginya gini saja. Saya tadi ketemu dengan teman, karena dia juga menyinggung soal podcast malam ini. Dia bilang, udahlah, mall dibuka, anak sekolah dilarang, ini pilkada mau digelar. Saya jawab gini, agak berbeda memang antara sekolah dengan mall. Saya bilang, mall dibuka, tidak ada kewajiban orang untuk hadir, dia menjadi opsional. Pilihan ya Bang? Pilihan. Tapi ketika sekolah dibuka, maka muncul kewajiban di sana. Kewajiban siswa, kewajiban guru, kewajiban orang tua, dan seterusnya. Nah, itu kan jadi berbeda. Sama juga dengan pilkada, saya bilang. Muncul kewajiban. Pilkada ini untuk hadir ke TPS, muncul kewajiban atau tidak? Gitu. Kalau kita menganggap bahwa, katakanlah pemilu tetap digelar, maka dalam konsep Islam kita boleh mengambil ijtihad pribadi. Kalau kita anggap bahwa kehadiran kita ke TPS akan menimbulkan mudarat, tinggalkan. Tapi Bang Hafiz, ini dua-dua yang sama pentingnya kan. Kalau gini dia, kalau kita biarkan gitu ya, TPS juga, ini kan soal pemilihan kepemimpinan, dan itu juga menyangkut kepada nasib kita ke depan gitu ya, secara pengelolaan pemerintahan. Nah, kita biarkan juga rasanya ini kita bisa kecolongan gitu ya, kita datang juga ada tantangan gitu Bang Hafiz. Nah, ini juga jadi satu yang paradoks lagi ya kalau dilihat. Iya betul. Jadi makanya dari awal saya bilang ini sesuatu yang nggak bisa dikawinkan sesungguhnya, nggak bisa. Kita paksa pun ini nggak bisa. Soal pilkada dengan pandemi ini, dia harus bicara masing-masing, dituntaskan masing-masing dia subjeknya. Nggak bisa digabungkan. Tapi dia punya arsiran. Punya keterkaitan antara pilkada dengan pandemi ini. Hanya karena kebetulan ditakdirkan Allah lah pilkada ini di masa pandemi. Kan gitu. Saya ingin bilang gini, kalau ditunda
dalam perspektif politik ada untung dan rugi Iya, iya. bagi orang-orang politik. Satu kandidat merasa kalau ini ditunda ini untung, Banyak persiapan. pasti panjang ini ya kan. Really Gitu loh. panjang ini. Ya, panjang. Iya. Tapi yang lain menganggap ini akan merugikan. Kenapa? Makin banyak budget. Makin banyak budget di situ. Gitu. Nah, makanya tidak boleh melihat pandemi ini dalam perspektif politik. Gitu. Tapi melihat politik boleh dikaitkan dengan perspektif kesehatan. Kesehatan. Itu dia. Makanya dudukkanlah saya pikir. Ya, begini Bang, kalau kita pun mau makanya judul podcast kita kali ini bukan mau menunda pilkada sebenarnya, tapi mau bertanya gitu, serius nggak ini mau kita pilkada di tengah pandemi ini serius nggak gitu? Ya, Nah, ini enggak, gini. Soal rendahnya partisipasi masyarakat memberikan hak suara, Ya. ini kan bukan baru sekali kita alami. Tapi kan menambah nih Bang, menambah partisipasi, mengurangi partisipasi lagi kan? Betul. Nah. Tapi sesungguhnya, ini kalau kita bicara, Ya. saya lepas dulu soal ini ya. Secara administrasi, penundaan ini akan mengganggu sesungguhnya buat KPU. Katakanlah tambah 6 bulan, ditunda 6 sampai 12 bulan. Bisa bayangkan, orang yang hari ini 16 tahun, dengan ditunda 1 tahun atau 6 bulan, Ya. dia 17 tahun dan berhak untuk menjadi pemilih. Atau 16 tahun di bawah tapi sudah menikah, maka datang haknya untuk bisa menjadi pemilih. Ya. Repot lagi nih. Tapi kan juga sudah terjadi Bang. Ini kan penundaan yang Oke, masih 3 bulan ya. tidak ada persoalan kan 3 bulan. Ya, Artinya ada juga ya kemungkinan mungkin orang karena belum bertambah. dengar podcast ini. Kalau Oh, udah gitu. dengar podcast ini, mungkin akan tergelitik juga. Betul juga dibilang kawan itu katanya kan. Maka yang punya kepentingan politik akan mendorong orang-orang yang sesungguhnya sudah cukup usia untuk mengganggu itu, Iya. DPT itu. Tapi tidak ada suara seharga nyawa Bang. Betul. Tapi bagi orang-orang tertentu kan nyawa nggak punya harga untuk mendapatkan sebuah suara. Ini kan realitas juga. Dan berbahaya juga ini kita masuk dalam lingkaran orang yang beranggapan bahwa tidak ada untuk suara tidak ada nyawa gitu ya. Tidak Itu ada kan itu mungkin bahasanya terlalu vulgar lah Iya. menurut saya. Tapi itu kan mungkin ada realitasnya di lapangan. Gitu. Tetapi kok ini Bang ya, apa di Al-Wasliyah sendiri tidak ada semacam perencanaan apa ke depan dalam pandemi ini, maksudnya pilkada ini, apakah memang setelah menganjurkan kemudian harus keras gitu? Ada salah satu guru besar ya di universitas di salah satu universitas di Jakarta itu dia secara terang-terangan menyebut bahwa mohon maaf untuk pilkada tahun ini saya golput katanya gitu ya. Ya itu istihad. Itu istihad dia Itu pribadi. istihad Ya. pribadi dia. Nah di apa kan di Al-Wasliyah kan punya banyak warga ya, Ya. punya jamaah warga Al-Wasliyah. Al-Wasliyah sendiri tidak berencana untuk itu Bang, menyatakan bahwa misalnya ya kalau ada dorongan, kita bisa bayangin jika pemerintah tetap ngotot untuk menggelar pilkada ini, sementara publik di bawah gelisah gitu. Tentu kan kita berharapnya kepada organisasi dong, kepada perwakilan kita di Ya. masing-masing organisasi. Nah, apakah tidak ada pertimbangan gitu untuk juga membuat satu istihad secara kelembagaan gitu Bang Abis? Di Al-Wasliyah itu ada namanya satu dewan, namanya Dewan Fatwa. Dengan fatwa. Dewan Fatwa itu berkedudukan di pengurus besar di Jakarta. Isu ini sesungguhnya sudah ada sama mereka. Lahirnya anjuran ini juga menjadi bagian yang didiskusikan dan diputuskan oleh Dewan Fatwa sesungguhnya. Saya pikir secara kepentingan umat, Al-Wasliyah sudah sampai ke sana sesungguhnya. Step apa kemudian misalnya kalau anjuran ini tidak diindahkan oleh pemerintah? Ya. Saya pikir forum umat Islam kita kan ada di luar Majelis Ulama, ada. Mungkin akan terjadi diskusi-diskusi yang lebih intens. Saya nggak berani terlalu jauh masuk karena itu ranahnya PB, Oke Bang. ya kan. Sementara saya kan di tingkat provinsi ya. Inilah kita kalau di provinsi ini Bang ya. Iya.
Tapi yang pasti kita berhusnuzon saja, berprasangka baik bahwa ormas-ormas yang menyampaikan anjuran untuk penundaan itu sesungguhnya bebas dari kepentingan politik. Ya. Murni adalah kepentingan kemaslahatan umat. Dan itu harus kita yakini itu. Baik oleh Al-Wasliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Secara kasat mata ya kalau kita ngelihat Bang ya, rasanya soal politik ya, kalau dianggap misalnya dikaitkan dengan politik, saya kira jauh sekali ya. Ini kan memang kemanusiaan Ya. karena kita melihat sejak Maret itu ya, kasus pandemi pertama sampai hari ini gitu, kita melihat kan ada gagap gugupnya kita menangani pandemi ini Bang Hafiz gitu ya. Nah kemudian diciptakan lagi momentum nih, ini baru-baru ini ada kampanye yang menggelar dangdutan gitu ya, dan bisa kita lihat masing-masing kandidat ya. Kita lihat coba di sosial media itu Bang Hafiz. Banyak sekali yang dilanggar. Misalnya kandidat berfoto bareng gitu, tidak ada jarak segala macam gitu. Nah ini kan juga mempengaruhi nanti di hasil akhir. Kalau seandainya protokol COVID dijadikan salah satu pertimbangan untuk hasil pemilu gitu ya, ini juga menjadi persoalan baru Bang Hafiz. Ya, Kayak menimbun masalah kita ini, sebenarnya menciptakan masalah gitu ya. Kalau Bang Hafiz seperti Betul. apa? yang ada kan peraturan KPU. Ya. Tapi kan tetap kita merujuk pada undang-undang yang saya nggak ingat nomornya, tapi ada undang-undang tentang pemilu. Kalau kita memang sepakat untuk melakukan tindakan penundaan misalnya, maka bukan peraturan KPU yang lahir, tapi adalah peraturan perubahan terhadap undang-undang Ya, itu. Perpu itu harus lahir. Nah, begini Bang, tadi kita juga ada podcast dengan medis ya, dengan seorang dokter. Ada kita lihat muncul satu diskusi tadi bahwa jika pilkada ini terus digelar dan pilkada menjadi klaster baru dari penyebaran pandemi COVID-19 ini, medis kita tidak siap, fasilitas dan tenaga medis kita tidak sanggup gitu. Nah, ini kan harusnya jadi bahan pertimbangan loh Bang Hafiz gitu. Oke lah misalnya, misal nih medis kita kuat, maksudnya secara kuantitasnya banyak cukup gitu, perlengkapan kita juga cukup, mungkin oke gitu, artinya kita siap bertempur gitu. Nah ini kan kita masuk ke medan tarung yang kita nggak punya pasukan yang cukup gitu, tapi disuruh bertempur gitu Bang Hafiz. Ini kan juga saya menarik tadi soal mudarat tadi, sangat besar mudaratnya kalau kita lihat kan dengan kondisi seperti ini. Iya, jadi betul itu. Kalau memang jumlah medis kita tidak mencukupi ya untuk jumlah, katakanlah terjadi penularan saat itu, tentu itu mudaratnya kan tinggi. Maka kembali saja bahwa ketika mudarat itu besar, tinggi, maka tinggalkan. Sederhana saja sebetulnya prinsip-prinsip yang dibangun dalam beragama ini gitu. Cuman kan lagi-lagi saya kembali soal itu. Diskusi di awal tadi kan dengan medis. Iya. Maka dia akan bicara dalam perspektif medis. Kan harus ada juga nih diskusi dengan pihak-pihak lain, misalnya pihak tokoh-tokoh agama. Disitulah perlu hadir misalnya. Ada ulama-ulama. Maka lagi-lagi saya bilang MUI harus segera hadir ini. MUI, Majelis Ulama Indonesia ini memutuskan ini menjadi sebuah fatwa. Apakah kemudian memang pilkada ini ditunda atau tetap sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah? Tapi sebenarnya saya bisa membayangkan suasananya Bang Hafiz ini. Ya. Tiba-tiba mungkin ya, maksudnya kita membayangkan dulu ya. Tiba-tiba MUI fatwa pilkada tunda gitu dan menghimbau umat untuk tidak datang ke TPS. Betul. Tetapi pilkada jalan terus gitu. Kita bisa bayangkan kita kehilangan 270 kesempatan memilih pemimpin ya, 270 daerah. Dan itu juga menjadi ada mudaratnya juga bagi kita sebenarnya. Artinya tidak pernah ada perwakilan yang kita pilih untuk memimpin gitu Bang Hafiz. Ini itu yang saya bilang kekacauan kita di tidak bisa dikawinkan tadi ya, pandemi dengan pilkada. Adinda BIM kan melihat dalam perspektif bahwa Adinda itu punya pengetahuan yang cukup untuk melihat sisi dan sistem pemerintahan. Tapi bagi masyarakat,
yang lebih awam, yang mereka sesungguhnya nggak mau masuk ke wilayah itu dan memang nggak mau tahu. Ya. Pilkada itu hanya sekedar datang memberikan suara dan pulang. Ketika tidak melakukan tindakan itu gini ya, ditetapkan tetap 9 Desember. Ya. Ini semua panitia sudah bergerak, undangan sudah diedar gitu. Ya. Kalau mereka misalnya menyatakan nggak mau hadir, Ya. apa masalahnya? Nggak ada, kan gitu. Tidak ada sanksi bagi yang tidak datang ke TPS. Bagi orang-orang seperti tadi itu kan statementnya Prof. Azumardi Azra kalau tak salah, yang dia bilang saya golput, itu ijtihad dia. Nah kalau semua orang melakukan hal yang sama, mengambil ijtihad, maka tidak datang ke TPS. Lantas yang terjadi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Yang sekarang sengaja itu Bang Nggak sengaja ya? Ya kalau misalnya begini ya, malah saya berpikirnya gini, di tengah pandemi ini pilkada terus dilangsungkan, berarti kan ada semacam pemaksaan nih Bang Hafiz juga kan, bahwa diciptakan suasana kita udah tahu pandemi, kemudian dibuat pilkada, udah jelas konsekuensinya masyarakat akan ini ketakutan atau tidak berani, mungkin ada pengurangan gitu ya. Itu kan sama saja kita membuat satu acara yang kita udah prediksi orang yang akan datang itu tidak maksimal gitu. Ya itu kan yang bilang buat acara kan bagi penyelenggara. Iya. Bagi para undangan, dia punya hak untuk tidak datang dalam perhelatan yang diundang. Gak ada masalah. Ya tapi demokrasi kita bermasalah dong Bang kalau seperti itu. Kita ciptakan misalnya. Kalau itu terjadi berarti ada yang salah sesungguhnya. Nah, itu yang mau saya lihat dari kalau itu terjadi ada yang salah sesungguhnya. Yang salahnya apa, Bang? Ini lama-lama jebak ini ya kan. Ketawa Bung Ilvan di ujung sana. Saya ngeri-ngeri juga tuh. Apa yang salah? Kalau begitu, itu jadi persoalan gitu, dan publik kita, masyarakat kita juga wajib tahu. Gitu. Kita tunggu saja sehingga kita nanti lakukan evaluasi, kita duduk lagi. Oh ternyata yang salah itu ini, kesalahannya sudah terjadi. Berarti kita akan duduk lagi setelah penghitungan suara dan tahu berapa. Ya supaya ada podcast berikutnya. dan itu satu Bang Hafiz. Yang kedua, kita tidak melihat satu pertimbangan yang saya coba baca di beberapa media gitu ya. Ngototnya untuk melakukan pilkada di tengah pandemi ini kan pertimbangan akan ada 270 PLT katanya kalau tetap kita tunda gitu ya, dan itu akan mempengaruhi birokrasi. It's okay gitu ya. Memang secara birokrasi ini juga bermasalah gitu, terutama bagaimana memaintain sini sampai nanti. Dan yang kedua, tidak ada kejelasan kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir. Oke kalau misalnya 6 bulan tuntas gitu ya, dan bisa kita 6 bulan tunda pilkada. Tapi kan di sisi lain Bang Hafiz, mungkin ya saya pribadi mungkin ya melihat ini dipaksa pilkada, tetapi ikhtiar kita dalam melawan pandemi ini juga belum maksimal. Kita melihat banyak keluh kesah ya di tenaga medis, kemudian di pemerintah daerah yang gagap dan gugup menghadapi, sehingga sekarang yang banyak razia masker Bang, padahal kan kita harus swab gratis itu lebih baik kan. Nah, ada muncul satu ini Bang Hafiz, saya baca di Facebook gitu ya. Kenapa ya anggaran pilkada itu tidak digunakan aja untuk tes swab untuk warga negara Indonesia ini? Ada berapa triliun anggaran pilkada gitu. Ini kan juga jadi satu cara berpikir ya. Selesaikan dulu masalah utamanya, baru kita jalan dengan birokrasinya. Nah, masalah utamanya kan pandemi Bang Hafiz. Ya kita tanya dulu, ketika kita tahu berapa anggaran pilkada, kita tahu nggak berapa anggaran untuk penanganan pandemi ini? Banyak yang belum terserap di Kemenkes saja masih banyak. Kenapa nggak dimaksimalkan? Ya itu jadi. Kalau itu dimaksimalkan, saya pikir nanti saatnya, ketika saya tadi di awal bilang bahwa antara pandemi dengan pilkada ini nggak bisa dikawinkan, tapi ketika dua elemen ini melakukan kerjanya secara maksimal, bisa saja ternyata mereka berjodoh nantinya. Dan bisa duduk dalam satu pelaminan. Gitu ya. Kan itu. Iya. Atau begini Bang Hafiz, saya ngelihat. Bukan, gini. Ya. Kita kan bicara bahwa anggaran pilkada sekian. Ya. Tapi kita nggak pernah bicara berapa anggaran pandemi yang belum terserap. Ya. Gitu.
Anggaran pilkada itu kan nanti belum digunakan. Tapi yang sudah jelas di depan mata adalah penanggulangan pandemi. Anggarannya ada, tuntaskan segera. Sehingga kita tahu, oh ternyata kita bisa pilkada 9 Desember. Oh kita nggak bisa pilkada. Ya. Baru diambil langkah berikutnya. Kalau gitu dari mana kita menanggulangi pandemi? Oke, kalau gitu pilkada ditunda, dananya buat ini. Selesai. Seandainya cara berpikir pemerintah itu seperti itu ya Bang. Saya pikir mereka terpikir juga nih Pikir juga ya. Pikirlah. Tapi memang, Mereka kan orang-orang cerdas. ya buktinya sampai sekarang pandemi terus naik Ya Bang. tapi ketika semua keputusan harus berdasar pada regulasi, ini kan jadi persoalan lagi. Ada birokrasi. Ada birokrasi yang nggak berani mereka tabrak. Ada satu istilah Bang Abis, pandemi itu, COVID itu dia menjangkiti orang nggak pakai birokrasi. Sementara penanganannya harus pakai surat administrasi gitu. Ya, Jadi itu dia. kecepatan virus dengan penanganannya nggak sebanding gitu ya. Ya. Nah, yang Saya pikir bisa tuntas lah. Bisa Kalau tuntas ya? kalau masing-masing subjek itu ditangani oleh pakar dan ahlinya, Ya. tuntas insya Allah tuh. Yang paling penting adalah keyakinan kita bahwa kita bisa menanggulangi ini. Makanya kalau ada hadis yang bilang ketika ada satu wabah maka jangan datangi wabah itu dan jangan keluar dari wilayah wabah. Tapi di hadis itu juga kita harus melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Apa itu? Ya ibadah tetap, protokol kesehatan itu wajib, doa tetap kita munajatkan. Pilkada jalan terus. Pilkada bisa jalan terus. Orang yang terpapar semakin turun, Ya. tingkat kesembuhan makin tinggi. Saya coba begini Bang Apis. Kita tidak mungkin berandai-andai itu kan tidak baik juga gitu ya. Tetapi ketika kondisinya seperti ini ya, tentu kita melihat banyak pertimbangan ya. Pandemi yang korbannya yang semakin banyak semakin hari gitu. Kemudian penyebarannya begitu cepat. Kalau menurut Bang Apis, pilkada seandainya ya pilkada menjadi klaster baru. Bang Apis sebagai bendahara gitu, salah satu ormas Islam yang cukup besar gitu. Apa yang akan Bang Apis sampaikan kepada masyarakat, kepada warga Al-Wasliyah yang kita sendiri mungkin elus ya, tidak punya keputusan yang tegas bahwa kita tidak menghimbau, kemudian tiba-tiba menjadi pandemi itu, pilkada itu menjadi klaster baru gitu. Apa yang akan kita jelaskan kepada warga, kepada masyarakat? Penundaan itu kan tidak harus jauh-jauh hari. Maksud saya begini, ini kan kalau memang ada ingin ditunda, maka ini kan ada perencanaan penundaan. Tapi sesungguhnya penundaan itu kan bisa di injury time, misalnya. Nah, atau mungkin pemerintah berpikir bahwa dalam rentang waktu menuju 9 Desember, maka ini akan tuntas. Oh, pandeminya akan tuntas. Akan tuntas. Mungkin ya, mungkin. Nah, itu saya bilang tadi. Kalau memang penundaan itu direncanakan, maka ya banyak kepentingan di situ. Begini segala macam. Anggap saja bahwa pandemi ini adalah serangan negara luar kepada kita. Tiba-tiba diberondong aja itu. Tiba-tiba satu negara di luar Indonesia mengirimkan bom tercanggihnya mengenai satu pulau kita atau satu gedung kita. Apa yang dilakukan pemerintah? Pasti siaga satu dan darurat langsung di situ. Gitu. Jadi semua bisa terhenti. Persoalannya kan, ini kan sebagian kita menganggap ini bukan jadi darurat. Pandemi ini bukan sesuatu yang membuat negara jadi darurat. Tapi resesi udah di Iya hadapan betul. mata. Tapi korban berjatuhan juga. Berjatuhan terus lah Ya. gitu. Nah, bagi kami, saya pikir di Al-Wasliyah tentu akan tetap menganalisa lah, memantau dan menganalisa, mengevaluasi situasi ini terus hingga menjelang pilkada. Saya juga nggak berani bicara secara institusi ya, gitu. Tapi bagi saya pribadi yang juga bagian dari organisasi, kalau memang ternyata pada saatnya pilkada harus tetap dilakukan, dilangsungkan, sementara kondisi tidak memungkinkan, saya akan minta kepada pengurus-pengurus, terutama PB dan Dewan Fatwa,
mengeluarkan fatwa Al-Wasliyah. Dewan Fatwa wajib mengeluarkan fatwa buat warga Al-Wasliyah tidak mendatangi TPS. Kalau itu memang mudaratnya besar. Gitu. Tapi kalau memang masih memungkinkan, silakan saja. Atau dilihat daerahnya, misalnya. Ada daerah tertentu yang memang sangat tinggi tingkat penularannya misalnya. Maka itu jadi Memang wilayah. dari gugus tugas sendiri sudah memberikan data Bang Hafiz, wilayah dari 270 daerah itu sudah ada yang mana zona merah, zona kuning, zona hijaunya pun ada. Artinya tidak terdampak COVID. Nah, kalau seandainya klaster itu sudah ada, sebenarnya kan dapat kita mengambil kesimpulan gitu ya. Zona merah ditunda, tidak seluruhnya ditunda. Zona merah mungkin ditunda, tapi diskusi itu belum muncul hingga hari ini. Ya mungkin melalui podcast malam ini saya pikir mereka akan dengarlah. Ya, supaya tergerak hati mereka buat mendiskusikan lebih dalam buat kepentingan bangsa ini kan. Dan ini sama bagi kami pribadi ya Bang Hafiz, ini benar-benar sungguh-sungguh soal kemanusiaan gitu ya. Kita melihat betapa COVID ini ya memporak-porandakan sebenarnya. Baik mulai dari UMKM, paling rendah lah UMKM yang mungkin selama ini masuk dalam narasi-narasi pilkada ya, dan UMKM yang paling terdampak gitu ya. Kemudian secara ekonomi kita memang merasakan itu. Kemudian ketakutan, kekhawatiran untuk berkegiatan, bahkan mencari nafkah juga ada kekhawatiran. Nah, saya ingin meniti sebenarnya tadi Bang Hafiz, ingin meniti mungkin secara personal Bang Hafiz adalah yang diamanatkan menjadi bendahara gitu ya. Artinya petinggi lah di salah satu di Sumatera Utara gitu ya. Saya pengen mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan di akhir gitu. Tetapi yang kedua Bang Hafiz, ada yang tersisa satu pertanyaan soal kualitas pilkada. Apakah Al-Wasliyah sudah memiliki gambaran atau punya semacam penelitian atau apa gitu ya, perhitungan gitu. Ketika pilkada dilakukan di tengah pandemi, kualitas pilkada demokrasi kita akan seperti apa kalau menurut Al-Wasliyah? Saya pikir penelitian belum, tapi diskusi-diskusi sudah tentunya. Al-Wasliyah tetap mengedepankan kepentingan umat. Itu menjadi prinsip. Ketika kita mengedepankan kepentingan umat, maka kita nggak cerita kualitas pilkada lagi. Yang kita bicarakan adalah kualitas umat ini agar terhindar dari mudarat-mudarat yang dapat menimpa. Jadi saya pikir ketika pilkada harus ditunda sekalipun, penyelamatan yang dilakukan oleh Al-Wasliyah dan juga ormas yang lain adalah penyelamatan manusianya. Benar bahwa ini adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik. Gitu. Meskipun ada arsiran tentunya di situ ya. Saya pikir begitu aja. Jadi kita nggak bicara kualitas pilkada. Tidak lagi sampai di situ. Tidak bicara kualitas pilkada, tapi adalah membicarakan bagaimana umat terselamatkan. Itu aja. Baik Bang Hafiz. Artinya sudah, ya itu tadi saya bilang orang tidak lagi di pilkadanya, tetapi bagaimana manusianya sekarang yang akan melewati badai pandemi ini ya. Betul. Bang Hafiz ya. Baik Bang Hafiz, terima kasih Bang, diskusi sama-sama, hangat memancing suasana ini. Baik teman-teman, ngobrol pikiran Roman Kopi. Saya tadi memancing sebenarnya dengan Bang Hafiz, dan ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, pelaksana pemilu, mulai dari ketua KPU sampai Bawaslu. Jika seandainya pilkada menjadi klaster baru dari penyebaran COVID-19, tolong disiapkan narasi yang tepat untuk meyakinkan publik ini bahwa kita sedang mengelola negara ini dengan baik, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari keputusan-keputusan yang tidak tepat atau kurang tepat yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat. Demikian podcast Ngobrol Pikiran Roman Kopi. Kita akan ketemu kembali dengan topik berikutnya. Tetap di serius, mau pilkada di tengah pandemi dengan narasumber-narasumber yang sudah kami siapkan. Demikian, mohon maaf jika ada kata yang salah. Podcast ini semata-mata hanya memberi gambaran kepada publik, kepada masyarakat, kepada pengambil kebijakan bahwa ada suara lain dari suara pemerintah yang butuh dipertimbangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih gini ya? Ya.